Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Fahriani Nasuha, NPM 1009090117143 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian akhir saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pajak Parkir dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2015 sampai 2018. Judul tersebut dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi. Yang pertama, Bapak Priyana Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menyerah karena pemasukan pajak termasuk pajak parkir tak mencapai target pendapatan asli daerah pada tahun 2015. Sampai akhir Desember 2015, paling tinggi tercapai 90% dari target yang ditetapkan sebesar 1,6 triliun. Faktor tidak tercapainya target itu diantaranya daya beli menurun dan target terlalu tinggi. Gencarnya razia kepada penunggak pajak dan kepada yang belum bayar pajak tetap tak mencapai target. Yang selanjutnya, Ketua BPPD, Emma menjelaskan bahwa pendapatan pajak Kota Bandung paling besar pada tahun 2018 berasal dari pajak bumi dan bangunan, salah satunya melalui program sensus PBB yang sudah berlangsung sejak tahun 2017. Sehingga hal itu mampu mendongkrak pajak dari sektor PBB dari sebelumnya hanya 578 miliar menjadi 700,5 miliar. Upaya lainnya itu adalah menambah tapping box di beberapa tempat. Bahkan untuk tahun 2018, rencananya akan ditambah 375 tapping box dengan total anggaran mencapai 3 miliar. Dasari oleh teori para ahli dan penelitian terdahulu, maka menghasilkan hipotesis, yakni yang pertama, efektivitas pajak parkir dan efektivitas pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya ada tabel operasional. Variabel pertama, efektivitas pajak parkir, dimensinya itu adalah efektivitas pajak parkir sama dengan realisasi pajak parkir dibagi target pajak parkir dikali 100%. Indikatornya ada realisasi pajak parkir dan target pajak parkir skala rasio. Yang selanjutnya ada efektivitas pajak bumi dan bangunan. Dimensinya efektivitas pajak bumi dan bangunan sama dengan realisasi pajak bumi dan bangunan dibagi target pajak bumi dan bangunan dikali 100%. Indikatornya itu realisasi PBB dan target PBB skalanya rasio. Yang selanjutnya ada efektivitas pendapatan asli daerah. Dimensinya itu efektivitas pendapatan asli daerah sama dengan realisasi pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah dikali 100%. Indikatornya itu ada realisasi pendapatan asli daerah dan target pendapatan asli daerah skalanya rasio. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Rancangan pengujian hipotesisnya itu adalah analisis regresi berganda. Sampel teknik pengambilan itu adalah purposive sampling. Populasinya itu laporan realisasi dan target anggaran pemerintah Kota Bandung sejak berlakunya UU nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah. Yang selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada regresi linear berganda. Dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar 1,819 yang artinya jika variabel efektivitas pajak parkir dan efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 0, maka besarnya variabel efektivitas pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 1,819. Yang selanjutnya, nilai efektivitas pajak parkir sebesar 1,690. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit nilai konstan efektivitas pajak parkir dan efektivitas pajak bumi dan bangunan, maka efektivitas pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,690 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Nilai efektivitas pajak bumi dan bangunan sebesar 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit nilai konstan pajak parkir dan efektivitas pajak bumi dan bangunan, maka efektivitas pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,03 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Yang selanjutnya ada uji F. Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari nilai alfa 0,05, yang berarti terjadi penolakan HO. Artinya, efektivitas pajak parkir dan efektivitas pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah secara bersama-sama simultan. Yang selanjutnya ada uji T. Berdasarkan hasil pengolahan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan 0,975, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi pajak parkir lebih besar dari nilai alfa 0,05. Maka H0 diterima. Dengan
Demikian bahwa efektivitas pajak parkir tidak berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya ada efektivitas pajak bumi dan bangunan, nilai SIGI itu 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi efektivitas pajak bumi dan bangunan lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,583 atau 58,3% yang diperoleh dari 0,583 dikali 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir dan efektivitas pajak bumi dan bangunan secara simultan memberikan pengaruh sebesar 58,3% terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung. Sedangkan sisanya 41,7% merupakan pengaruh faktor-faktor lain di luar variabel efektivitas pajak parkir dan efektivitas pajak bumi dan bangunan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh efektivitas pajak parkir dan efektivitas pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung periode tahun 2015 sampai 2018, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu yang pertama, efektivitas pajak parkir tidak berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah periode tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua, efektivitas pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah periode 2015 sampai 2018. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.